Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 6 mahasiswa Universitas Pamulang reguler C07 Sake 026, mahasiswa Ibu Tri Utami. Di sini kami akan memberikan tutorial aplikasi Zahir accounting dengan data-data yang akan kami presentasikan, yaitu PT Gemilang Indah dengan jenis usaha distributor makanan dan minuman dengan sistem mata uang rupiah dan metode persediaan average. Di sini kami bertiga dengan beranggotakan saya Ilham Muhammad dan Muhammad Zikriansyah dan Fitria Anggraini. Selanjutnya untuk tutorial presentasi akan dipresentasikan oleh Fitria Anggraini. Untuk Fitria silahkan dipresentasikan. Ya, terima kasih Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Anggraini. Di sini saya akan memulai tutorial Zahir. Oke, yang pertama kita kalau sudah membuka aplikasi Zahirnya, kita akan membuat data baru. Lalu kita akan membuat informasi perusahaan. Di sini kita pakai perusahaan PT Gemilang Indah. Alamat perusahaannya di Jalan Kemang, Selatan nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia, dengan kode pos 12730. Di nomor telepon 021 719 7766. Karena email dan websitenya tidak ada, jadi kita langsung lanjutkan aja. Untuk periode akuntansinya di sini dari mulai bulan Januari. Untuk periode akuntansinya di sini mulainya dari tahun 2018. Tutup buku akhir tahunnya Desember. Oke, lanjut. Untuk departemen dan kode akunnya di sini nomor departemennya dikosongin aja ya. Langsung lanjut. Nah, di sini ada konfirmasi akhirnya, kita samain lagi sama yang di soal. Ini udah sesuai sama yang di soal, langsung proses. Untuk jenis bidang usahanya di sini kita pakai perdagangan. Udah sesuai, langsung lanjut. Iya.
Untuk mata uang yang dipakai dari perusahaan ini yaitu menggunakan rupiah. Nah, di sini ada setup data untuk mata uang asing. Mata uang asingnya dolar, langsung lanjut aja. Selesai. Untuk selanjutnya kita akan membuat data pelanggan atau data customer. Nah, di sini kita lihat di modul data-data, lalu data nama dan alamat. Kita langsung tambah datanya aja. Nah, di sini untuk data customer yang pertama yaitu ID-nya C001. Nama perusahaannya Toko Buana. Tipenya customer ya, karena dia pelanggan. Untuk alamatnya, Jalan Kecapi, nomor 12, Pondok Cabe, kotanya Tangerang Selatan, Indonesia. Kalau udah alamat diisi, langsung ke selanjutnya aja. Data pelanggan kedua yaitu C002 untuk ID-nya. Dengan nama perusahaan Warung Tajima. Alamatnya yaitu di Jalan Mawar, Jalan Mawar, nomor 145, Jakarta Selatan. Indonesia. Untuk selanjutnya di customer ketiga yaitu dengan kode ID C003, perusahaannya Indasa Farina. Alamatnya di Jalan Melati, nomor 25, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Indonesia. Untuk data pelanggan yang terakhir yaitu ID-nya C004 dengan perusahaan Media Nusantara, beralamat di Jalan Krakatau, nomor 8, Slipi, Jakarta Barat, Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan membuat data pemasok atau data vendor. Untuk data pelanggannya udah selesai, data pelanggannya ada 4. Yang selanjutnya yaitu klasifikasinya vendor, ID-nya yaitu P001 dengan nama perusahaan PT Gudang Sembako, beralamat di Jalan Cinere, nomor 9, nomor 90, Depok.
Untuk data vendor yang kedua, yaitu dengan ID-nya V002, perusahaannya PT Orang Tua Group, beralamat di Jalan Garuda, nomor 89, Cakung, kota di Jakarta Timur. Untuk yang selanjutnya, vendor ketiga yaitu P003 dengan nama perusahaan PT Bangun Makmur, beralamat di Jalan Mangun, nomor 12, Cilandak, kota Jakarta Selatan, Indonesia. Untuk yang selanjutnya yaitu vendor yang keempat, P004 dengan nama perusahaan PT Sriwijaya, PT Persada Jaya, beralamat di Jalan Pemuda, nomor 04 Rawamangun, kota Jakarta Timur, Indonesia. Untuk yang terakhir yaitu vendor 5, nama perusahaan PT Media Utama, beralamat di Jalan Jatinegara, nomor 18 Pondokopi, Jakarta Timur, Indonesia. Untuk data pelanggan sama data vendornya sudah, kita masuk ke data persediaan. Untuk data persediaan ada di modul dashboard. Data persediaan yaitu data produk. Kita langsung tambah data untuk mengisi data persediaannya. Di sini kode barang yang pertama yaitu BM-001. Dengan deskripsi barang wafer Tango Vanilla. Untuk kelompok barangnya kita edit dulu. Di sini dia kelompok barangnya makanan. Kita edit. Untuk sistem persediaannya dari soal kita menggunakan sistem average. Jadi kita checklist yang average-nya. Oke, lalu kita rekam. Ya. Untuk barang yang selanjutnya, untuk kelompok barangnya diganti dulu jadi makanan. Ya. Kita buat untuk data produk selanjutnya.
Kode barangnya BM002. Dengan deskripsi barang yaitu Ups Wafer Coklat. Kelompok barangnya masih sama, makanan. Kita langsung lanjut ke data persediaan yang selanjutnya. Lanjut yang ketiga yaitu BM003. Dengan deskripsi barang klop biskuit. Kelompok barangnya masih sama, jadi kita bisa lanjut ke data selanjutnya. Untuk data selanjutnya yaitu BM004. Deskripsinya biskuit Roma. Lanjut untuk yang berikutnya yaitu roti coklat. Dengan kode barang BM005. Kode barangnya BM005. Dengan deskripsi barang roti coklat. Oke, lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya kita kelompok barangnya minuman. Jadi bisa diedit dulu untuk kelompok barangnya. Produk 2-nya kita ganti deskripsinya menjadi minuman. Dan sistem persediaan yang digunakan yaitu sistem average. Rekam. Ya. Nah, untuk kode barangnya yaitu BNN strip 001. Dengan deskripsi barang teh gelas. Oke, untuk barang selanjutnya yaitu BMN 002. Dengan deskripsi barang Vita Jelly Drink. Untuk yang selanjutnya yaitu BMN 003. BMN 003. Dengan deskripsi barang pit botol 330 ml. Pit botol 330 ml. Pit botol, sorry. Botol. Oke. Lanjut untuk barang yang berikutnya. Untuk barang yang berikutnya yaitu masih ada ya barang. Tambah data lagi. Untuk kode barang yaitu BMN 004.
dengan deskripsinya Coca-Cola. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu barang yang terakhir. Dengan kode barang BMN 005, deskripsinya Fanta. Oke, udah semua untuk pengisian barangnya, kita rekam. Untuk selanjutnya kita akan mengisi data harta tetap. Untuk data harta tetap, kita masuk ke modul data-data, lalu kita klik yang data harta tetap. Kita tambahkan datanya. Di sini kita mempunyai kendaraan operasional satu mobil, yaitu Honda CR-V. Mobil Honda CR. Dengan kelompok barangnya kendaraan roda 4, karena di sini mobil. Untuk tanggal belinya dibeli pada tanggal 3 Januari 2017. Harga belinya yaitu 150 juta. Dengan nilai residunya 0 dan masa manfaat atau umur ekonomisnya yaitu 10 tahun. Nah, kita di sini menggunakan metode garis lurus. Jadi kita klik yang lengkap. Udah sesuai, pakai metode garis lurus. Lalu untuk tanggal perolehannya, checklistnya dihilangin aja. Langsung lanjut rekam. Oke. Ya. Untuk selanjutnya kita pengisian neraca bisa dilanjutkan oleh Ilham. Oke, baik. Terima kasih Ria. Untuk selanjutnya kita masuk ke modul setting untuk melakukan pengisian saldo neraca. Di sini kita klik setting, saldo awal, kemudian saldo awal akun. Di sini kita mengisikan satu persatu dengan data awal yaitu kas. Kita isi di sini sejumlah 8.500.000. Oke, untuk bank 250 juta. Untuk piutang dagang atau piutang usaha di sini sebesar 19.500.000. Selanjutnya persediaan makanan. Nah, di sini karena masih belum diganti, kita persediaan 1, kita isi 18 juta. Kita isi 18 juta. Untuk persediaan yang kedua, yaitu persediaan minuman, kita isi 25 juta. Untuk selanjutnya, asuransi dibayar di muka. Kita isi dengan nilai 3.325.000. 3.325.000. Untuk selanjutnya, kendaraan.
kita isi dengan nilai 150 juta. Berikutnya, akumulasi penyusutan kendaraan dengan nilai minus 15 juta. Akumulasi kendaraan. Berikutnya, nilai hutang usaha. Dengan nilai 66 juta. Kemudian hutang gaji dan upah di sini senilai 10.350.000. Oke, untuk selanjutnya hutang bank. Di sini senilai 60 juta rupiah. Kemudian modal disetor senilai 230 juta. 230 juta. 230 juta. Kemudian laba ditahan senilai 92.975.000. Oke, untuk selanjutnya dengan nilainya udah balance, nilai sebesar 0, maka kita klik rekam. Ya, karena ada beberapa yang harus diganti, kita klik ke data akun, data rekening. Kita lakukan perubahan pada akun-akun yang tersedia. Kita rubah yang pertama bank, karena kita memiliki data di sini bank BCA, kita rubah menjadi bank BCA. Oke, kita rekam. Selanjutnya pada akun persediaan, piutang usaha kita rubah di sini, piutang usaha kita rubah menjadi piutang dagang. Oke, kita klik rekam. Selanjutnya persediaan 1 kita rubah menjadi persediaan makanan. Kita klik rekam. Selanjutnya persediaan 2 kita rubah menjadi persediaan minuman. Kita klik rekam. Dan semuanya sudah selesai. Kita kembali ke modul awal, yaitu di data-data. Di sini kita rubah pada data penjualan. Di sini kita klik penjualan makanan. Kemudian penjualan
kedua kita rubah menjadi penjualan minuman. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke setting kembali. Kita masuk ke saldo awal piutang usaha. Di sini karena datanya masih kosong, kita buat klik baru. Kita klik untuk yang pertama yaitu toko Buana C001 pada tanggal 27 Desember 2017. 27 kita klik OK dengan nomor invoice INV strip 00 strip 01 dengan nilai piutang sebesar 5 juta rupiah dengan term pembayaran 2% dari 10 hari. Oke, kita rekam. Kemudian kita isi kembali untuk data yang kedua, yaitu warung Tajima dengan tanggal 30 Desember 2017. Di sini nomor invoice-nya INV strip 02 dengan nilai piutang 3.500.000 dengan term pembayaran sama 2% dalam 10 hari. Kita klik rekam. Selanjutnya nomor 3 yaitu toko Buana. Klik pada tanggal 31 Desember 2017 dengan nilai piutang 2.500.000, invoice-nya INV strip 03 dengan nilai piutang 2.500.000 dengan term pembayaran yang sama seperti yang sebelumnya 10/32. Kita klik rekam. Kemudian klik baru untuk yang keempat yaitu Indah Safarina pada tanggal 1 Desember 2017 dengan invoice INV strip 04, kemudian nilai piutangnya 4.500.000 dengan term pembayaran yang sama 10/32. Kita klik yang terakhir yaitu kita klik baru Media Nusantara. Kita klik pada tanggal 30 November 2017 dengan invoice-nya INV strip 05 dengan nilai piutang 4 juta rupiah. Kita klik term pembayaran yang sama 2%. Kemudian selesai, kita tutup dengan nilai 19 juta. Kembali ke setting untuk mengisi saldo awal hutang. Kita klik setting, saldo awal, kemudian saldo utang usaha. Untuk yang pertama sama dengan piutang, kita klik baru dengan nama pemaksok PT Gudang Sembako pada tanggal 20 Desember 2017 dengan nomor invoice INV 01 dengan nilai 30 juta rupiah.
dengan term pembayaran sama 2% dari 10 hari. Kita klik rekam, kemudian selanjutnya nama vendor PT Orang Tua Group dengan tanggal 30 Desember 2017 dengan nomor invoice INV strip 02 dengan nilai 25 juta. Kita klik untuk term pembayaran 2%. Kemudian kita isi untuk PT Bangun Makmur untuk yang ketiga. Dengan nomor invoice dengan tanggal yaitu 15 November 2017. INV strip 03 dengan nilai utang 2 juta rupiah. Nah, term pembayaran 2%. Selanjutnya PT Persada Jaya dengan utang pada tanggal 30 November 2017. Dengan nomor invoice INV strip 04 dengan nilai utang 5 juta rupiah dengan term pembayaran yang sama. Kemudian yang terakhir PT Media Utama pada tanggal 1 Desember 2017 dengan nomor invoice INV strip 05 dengan nilai utang 4 juta rupiah dengan term pembayaran 2/10 N30. Oke, klik rekam, klik tutup, selesai dengan nilai 66 juta. Kita klik tutup. Selanjutnya kita mengisi saldo awal persediaan. Di sini kita klik setting, saldo awal persediaan. Kita klik baru. Untuk yang pertama, kode barang wafer Tango vanilla dengan stok awal 1000 dengan harga pokok satuan 8.000. Klik rekam. Berikutnya kita klik untuk UPS wafer coklat dengan jumlah stok awal 10.000 dengan harga pokok 500. Kita klik rekam. Kemudian klop biskuit dengan jumlah 5.000, klop biskuit 10.000, mohon maaf, 10.000 dengan harga pokok 500. Klik rekam. Kemudian teh gelas BMN 001 dengan
jumlah 5.000 dengan harga pokok 1.500. 1.000 klik rekam. Oke, selanjutnya produk Vita Jelly Drink dengan jumlah stok awal 5.000 seharga 1.500. Klik rekam. Kemudian yang terakhir yaitu Fit botol dengan stok awal yaitu 5.000 dengan harga pokok 2.500. Kita klik rekam. Kemudian kita klik tutup. Selesai. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke transaksi yang pertama. Di sini terjadi transaksi pembayaran di muka untuk sewa gedung kantor masa 2 Januari 2017 sampai 2 Januari 2018 kepada PT Building Jaya. Di sini kita klik modul kas dan bank. Kita klik modul kas dan bank. Kemudian kas keluar. Di sini kita klik baru. Kita klik karena di sini masih belum tercantum untuk PT Building Jaya, kita klik baru. Ya, di sini kita mengubah atau membuat data baru untuk PT Building Jaya dengan klasifikasi others. Kita klik PT Building Jaya. Klik OK. Di sini nomor cek CD01 pada tanggal 1 Januari 2018. Di sini dengan kita isi memo atau keterangannya pembayaran di muka untuk sewa gedung masa 2 Januari 2017 hingga 2 Januari 2018. Di sini kita memakai akun Bank BCA. Sini kita untuk sewa di buka dengan nilai Rp30 juta. Klik OK. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang kedua.
Di sini terdapat transaksi pembelian atas mesin dan peralatan untuk inventory. Kalau pembelian, kita klik modul pembelian. Sini invoice pembelian, kita klik. Kita di sini menerima barang dari vendor PT Persada Jaya. Pada tanggal 2 Januari 2018. Di sini kita menggunakan metode transaksi dengan syarat tunai. Kita klik tunai dan kita klik jasa karena kita melakukan pembelian bukan untuk persediaan. Di sini kita klik printer HP inkjet. Dengan kode akun mesin dan peralatan. Dengan diterima sejumlah 1 unit dengan harga 500.000. Di sini kita menggunakan pajak 10% atau pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, kita laptop Acer dengan kode sama, mesin dan peralatan. Dengan diterima 1 dengan nilai 3 juta rupiah dengan pajak pertambahan nilai 10%. Kita klik untuk yang selanjutnya AC setengah PK. Klik di sini sama mesin dan peralatan. Diterima 1 di sini dengan harga 1.500.000. Di sini tanggal pengirimannya sama dengan tanggal transaksi, yaitu 2 Januari 2018. Di sini tidak ada biaya pengantaran, jadi kita kosongkan. Kita klik rekam. Di sini kita rubah akun pembayaran tunainya menggunakan bank. Kita klik rekam. Untuk selanjutnya kita masuk ke transaksi yang nomor 3. Di sini kita melakukan pembelian untuk persediaan atas vendor PT Orang Tua Group secara kredit karena ini tidak ada persyaratan cash, jadi kita masuk kredit. Di sini pada tanggal transaksi 5 Januari 2018. Dengan nilai
nomor barangnya, kita klik. Di sini yang pertama yaitu wafer Tenggo Vanilla dengan pembelian sejumlah 500, dengan harga 8.000, kita tambahkan pajaknya. Selanjutnya biskuit Roma, kita klik BM004 jumlah 600 dengan harga 5.000. Dengan pertambahan nilai PPN. Kemudian kita klik yang selanjutnya yaitu produk Fanta dengan sejumlah 700 dengan nilai 5.000. Dengan nilai pajak pertambahan nilai. Selanjutnya roti coklat BM005 sejumlah 400 dengan nilai 5.000. Kemudian selanjutnya Coca-Cola sejumlah 500 dengan harga 5.000, 6.000, mohon maaf, 6.000 dengan pajak pertambahan nilai 10%. Di sini tanggal pengirimannya sama, yaitu 5 Januari 2018 dengan term pembayaran 2, 10, 30, 2%. Oke. Di sini untuk marketingnya tidak ada isiannya. Di sini menggunakan biaya pengantaran. Kita klik biaya lain-lain. Sejumlah 100.000. Kita klik kode akunnya. Di sini beban pengiriman. Ya, kita lanjutkan. Kemudian di sini menggunakan uang muka atau down payment. Kita klik set akun manual. Di sini kita menggunakan bank BCA. Jumlah 2.050.000. Klik OK. Di sini totalnya adalah 15.100.000 saldo terhutangnya. Klik OK, rekam. Nah, untuk berikutnya di sini terdapat transaksi write off piutang karena pelanggan tidak sanggup bayar. Kita lakukan penghapusan piutang usaha yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2018 pada pelanggan Media Nusantara. Kita lakukan kerugian piutang usaha sejumlah 2 juta. Kita klik write off sejumlah 2 juta. Di sini tanggalnya 6 Januari 2018.
jumlah 2 juta rupiah. Di sini kita klik untuk akunnya, kerugian, cadangan kerugian piutang. Klik rekam. Selanjutnya, terdapat transaksi nomor 5, yaitu pembayaran piutang usaha oleh toko Buana sejumlah 1 juta melalui giro pada tanggal 7 Januari 2018. Di sini kita klik giro dengan nomor invoice INV 001, jumlah yang dibayar yaitu sejumlah 1 juta. Kita klik rekam. Kita klik tambahkan nomor gironya BG 10045 yang jatuh tempo pada tanggal 10045 pada tanggal 7 Januari 2018. Kita klik 7 Januari 2018. Eh, 22 Januari, mohon maaf. Di sini nomor gironya kita isikan BG 10045 dengan nama bank BCA. Klik OK. Klik rekam. Tidak. Selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 6. Di sini terjadi penjualan atas customer Abadi Teleshop. Kita klik invoice penjualan. Kita tambahkan datanya. Di sini berhubung Abadi Teleshop adalah pelanggan baru, kita tambahkan datanya. Kita klik data baru. Kita klasifikasikan kepada customer, di sini C006. Abadi Teleshop.
klik OK. Di sini terjadi pada tanggal 8 Januari 2018. Oke, di sini transaksi yang menggunakan tunai, cara tunai, dan kita klik jasa karena ada pendapatan jasa. Kita centang. Di sini deskripsinya yaitu pendapatan jasa pembungkusan. Dengan pendapatan lain-lain, kirim 5 seharga 100.000 pajak pertambahan nilai PPN. Kemudian kita klik wafer coklat. Dengan kode pendapatan makanan, penjualan makanan. Kita klik 5 dengan harga 2.000, pajak 10%. Kemudian BM003 atas klop biskuit. Oke, di sini kita kirim 5 dengan harga 2.000. Di sini nomor fakturnya kita rubah menjadi 00004. Kita isi 2.000. Dengan pajak pertambahan nilai. Nomor fakturnya kita rubah 4. Di sini terdapat biaya pengantaran. Oke, kita masukkan sejumlah. Maaf, tidak ada. Di sini tanggal pengirimannya sama. 8 Januari 2018 dengan nilai 572.000. Di sini masuk ke kas. Kita klik rekam. Selanjutnya untuk transaksi nomor 7, di sini terdapat pembelian di sini terdapat pembayaran hutang, pembayaran hutang. Kita klik kas dan bank. Kita masuk modul ke pembelian, pembayaran hutang usaha. Kepada PT Gudang Sembako. Pada tanggal 13 Januari 2018 dengan nomor cek CD002
nomor invoice INV 01. Jumlah yang dibayar yaitu sejumlah 20 juta. Oke, kita klik rekam. Selanjutnya, transaksi nomor 8. Pembelian jasa distributor dan pembelian kredit barang. Atas vendor PT Persada Jaya. Kita klik invoice pembelian. Dari PT Persada Jaya. Oke, selanjutnya kita transaksi nomor 6. Di sini terjadi ada jasa kepada PT Abadi Teleshop dengan cara cash pada tanggal 8 Januari 2018 atas pendapatan jasa pembungkusan. Pendapatan jasa pembungkusan. Dikirim, mohon maaf, dengan akunnya adalah pendapatan lain. Dikirim 5 dengan harga 100.000 dengan pajak 10%. Dengan tanggal pengiriman 8 Januari 2018. Kita klik rekam karena kita menginginkan. Nah, di sini kita masuk kas. Kemudian kita masuk untuk pendapatan atas produk kepada Abadi Teleshop. Dengan tanggal yang sama, kita hilangkan checklist jasanya, kita masukkan wafer coklat. Kita masukkan pengirimannya 5 dengan harga 2.000. Kemudian klop biskuit dengan jumlah 5, kirimkan 2.000 dengan pajak pertambahan nilai dengan tanggal pengiriman yang sama 8 Januari 2018. Oke, kita klik rekam.
Selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 7. Oke, transaksi nomor 7. Nomor 8. Oh. Di sini terjadi pembelian, kita klik invoice pembelian. Biaya pengantaran juga dari produk. Di sini kita bayarkan kepada vendor PT Persada Jaya. Pada tanggal 19 Januari 2018. Di sini kita checklist untuk pendapatan atas jasanya. Di sini dengan deskripsi jasa distributor food. Dengan kode beban pengiriman. Beban ya, di sini diterima 5 dengan harga 100.000 dengan pajak 10%. Di sini term pembayarannya 2/10 N30. Dengan bagian pembelian, Tono, kita klik bagian pembelian. Kita klik employee, Tono, oke. Kemudian kita klik rekam. Kemudian kita lakukan pembelian untuk persediaannya. Kita vendornya masih sama, PT Persada Jaya. Tanggal 19 Januari 2018. Di sini barang yang pertama yaitu klop biskuit. Kita melakukan pembelian sejumlah 5.000 unit barang seharga 750.
dengan pajak pertambahan nilai. Kemudian yang kedua yaitu teh gelas BMN 001 diterima sejumlah 1000 unit dengan pajak pertambahan nilai. Di sini harganya 1.200 dengan pajak pertambahan nilai PPN 10%. Di sini tanggal pengirimannya sama 19 Januari 2018 dengan term pembayaran 2%. Dengan bagian pembeliannya employer Tono. Di sini menggunakan biaya pengantaran atau biaya pengiriman sejumlah Rp5.000 dengan uang muka jumlah 1 juta. Kita klik rekam. Selanjutnya transaksi nomor 9. Di sini terjadi transaksi penjualan atas pendapatan jasa pengepakan kepada Abadi Teleshop. Penjualan, kita masuk ke modul penjualan. Kita masuk ke modul penjualan. Kita klik penjualan. Di sini kita masuk ke modul penjualan. Kita melakukan penjualan kepada PT Abadi Teleshop. Pada tanggal 20 Januari 2018. Kita klik jasa. Di sini deskripsi pesanan yaitu jasa pendapatan jasa pengepakan dengan kode pendapatan lain. Dikirim 10 dengan harga 200.000 dengan PPN 10% dengan biaya pengantarannya sejumlah 300.000. Tanggal pengirimannya sama 20 Januari 2018 dengan salesman-nya yaitu Ahdan. Di sini term pembayarannya 2%. Kita tambahkan baru. Di sini kita masukkan uang mukanya sejumlah 1.500.000 melalui akun bank, rekening bank. Lanjut. Oke.
Ya, sudah betul. Kita klik rekam. Berikutnya kita masuk ke transaksi nomor 10, pendapatan bunga bank. Di sini kita menerima pendapatan bunga dari Bank BCA sebesar 1.100.000. Kita klik menerima dari Bank BCA, kita buat baru. Kita klik di sini sebagai others. Di sini kita masukkan pendapatan bunga bank. Kita masukkan tanggalnya yaitu 21 Januari. Masukkan kodenya, pendapatan bunga, kita masuk ke pendapatan luar usaha, masukkan ke pendapatan bunga bank. Bunga Bank BCA. Dengan nilai 1.100.000. Kita klik rekam. Selanjutnya transaksi nomor 12 akan dijelaskan oleh Ria Anggraini. Sebelas. Untuk selanjutnya yaitu transaksi nomor 11. Di sini ada pencairan giro, yaitu kita masuk ke modul kas dan bank, lalu giro masuk. Pada tanggal 22 Januari terjadi pencairan giro yang diterima tanggal 7 dari toko Buana. Kita cairin yang dari toko Buana. Langsung diklik.
yang dari toko Buana, kita klik giro cair. Udah sesuai ya tanggalnya, itu giro yang diterima di tanggal 7 Januari. Lanjut rekam. Ya, untuk kesesuaian dengan transaksi. Tidak. Langsung tutup aja karena gironya udah cair. Kita lanjut ke transaksi yang berikutnya, yaitu di sini ada penjualan barang secara kredit. Kita masuk ke modul penjualan. Invoice penjualan. Nama pelanggannya yaitu toko Buana. Di nomor faktur 00000002 pada tanggal 26 Januari 2018. Nomor fakturnya 02. Nomor faktur gak usah diurusin, itu udah ketiban, udah bisa. Lanjut ke nomor barangnya. Wafer Tenggo Vanilla. Dikirim 500. Dengan harga 10.000. Dan VAT-nya diaktifin karena di sini ada pajaknya 10%. Untuk yang selanjutnya yaitu barang Ups Wafer coklat. Dikirim sebanyak 5.000 dengan harga 750. VAT-nya juga diaktifkan. Untuk selanjutnya yaitu barang Fit botol. Fit botol. Dikirim 1.000 dengan harga 2.750. Di situ ada pajaknya juga sebesar 10%. Untuk tanggal pengirimannya sama, yaitu 26 Januari 2018. Dengan termin pembayaran. Untuk salesnya yaitu Ahdan. Dengan termin pembayaran, hari diskon 10, jatuh tempo 30, diskon 2%. Untuk biaya lainnya di sini ada biaya pengantaran sebesar 350.000.
Oke. Total pajaknya udah sesuai 1.150.000. Total setelah pajak 13 juta. Uang mukanya sebesar 3 juta. Oke. Saldo terhutangnya sisa 10 juta. Ya, udah benar, tinggal kita rekam. Untuk selanjutnya yaitu penjualan secara tunai. Masih sama di modul penjualan, lalu invoice penjualan. Dengan nama pelanggan warung Tajima. Di tanggal 27 Januari 2018. Karena di sini keterangannya penjualan tunai, jadi tunainya kita checklist. Nomor barangnya yaitu deskripsinya Clock Biscuit. Clock Biscuit. Dikirim sebanyak 5.000. Dengan harga 1.000. Ada pajak sebesar 10%, jadi VAT-nya kita aktifin dulu. Oke. Untuk barang selanjutnya yaitu teh gelas. Dikirim sebanyak 1.000. Dengan harga 1.500. VAT-nya diaktifkan. Oke. Untuk tanggal pengirimannya sama, yaitu tanggal 27 Januari 2018 dengan salesnya yaitu Ahdan. Biaya lain-lainnya di sini kita ada biaya pengantaran sebesar 555.000. Dengan total pajaknya 650, total setelah pajak 7.705.000. Oke. Sudah sama, kita rekam. Ya, sekarang bagian saya melanjutkan transaksinya, transaksi nomor 14. Di sini di soal pembelian jasa dengan biaya jasa pembuatan website online. Biaya pembuatan jasa pembuatan website online biasanya masuk ke beban promosi ya, atau beban advertising, pengiklanan. Jadi masuknya ke kas dan bank, lalu masuk ke kas keluar. Oh, ini bukan. Ini masuknya ke pembelian. Maaf, kita masuk ke pembelian. Karena ini yang membuat ternyata PT Orang Tua Group. Masuknya ke jasanya di checklist. Kita masukin pemasok PT Orang Tua.
tanggalnya jangan lupa disamain 28 Januari 2018. Di sini keterangannya biaya jasa pembuatan website online masuk dalam biaya pengiklanan, harusnya di sini ya, tapi di sini nggak ada, berarti kita bikin lagi. Oh ada nih, beban iklan dan promosi. Beban iklan dan promosi diterimanya 2 dengan harga 500.000, total 1 juta dengan PPN 10%. Tanggal pengiriman jangan sampai lupa 28 Januari 2018. Bagian pembeliannya marketingnya nggak ada. Terus termnya ada 210 N per 30. 10 hari mendapat diskon awal 2%. Jatuh tempo 30 hari. Selanjutnya ada biaya pengantaran. Biaya pengantaran masuk ke beban pengiriman, udah benar. Senilai Rp100.000. Lalu ada uang muka sebesar 500.000. Karena ketentuan dari PT Gemilang Indah ini setiap transaksi di bawah 1 juta, maka menggunakan kas. Sebesar 500.000. Oke. Sisa saldo 700.000. Kita lihat akunnya apakah sudah benar atau sudah. Tidak ada yang kelewat ya. Langsung kalau udah semua rekam. Lalu transaksi nomor 15. Transaksi nomor 15 ini adalah penyesuaian barang rusak. Tanggal 29 Januari 2018 ditemukan 3 teh gelas dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kerusakan dan kegagalan material. Di sini kita langsung buka kepersediaan. Langsung penyesuaian barang, tambah data. Kita rubah tanggalnya jadi sesuai yang ada di soal, yaitu 29 Januari 2018. Keterangannya penyesuaian persediaan. Di sini ada yang namanya teh gelas minus 3. Akunnya itu tadi dimasukkan ke dalam kerusakan dan kegagalan material. Kita cari datanya, kerusakan dan kegagalan material.
Sudah kita cek ya, nggak ada, berarti kita bikin baru. Masuknya kepala 5. Karena ini masuknya ke beban pendapatan. Oh, kita edit yang ada aja. Karena ini tidak bisa membuat data baru, kita edit yang sudah ada. Kalau nggak dimasukin penyesuaian persediaan aja, kita edit. Ubah menjadi biaya kerusakan dan kegagalan material. Kita rekam. Oke. Sudah selesai. Cuman 3 tag gelas aja ya. Kalau udah semua sesuai, langsung direkam. Selanjutnya yang transaksi terakhir, transaksi nomor 16, alokasi sewa per bulan. Jadi ini maksudnya adalah penyesuaian dari sewa yang awal itu, sewa dibayar di muka, nah kita jadikan per bulannya. Per bulannya itu masuknya ke general journal, tanggal 31 Januari 2018. Masuknya ke alokasi sewa per bulan. Ya, tadi kan kita pas di awal itu masukinnya 30 juta untuk 12 ya. 12 bulan. Nah, per bulannya berarti 2.500.000. Masuknya ke beban sewa. Beban sewa. Nah, beban sewa sebesar 2.500.000. Dan selanjutnya yang dikreditkan itu adalah yang tadi awal kita bayar di muka di awal, yaitu sewa dibayar di muka agar mengurangi dari 30 juta itu. Sudah lengkap semua, tanggal sudah sesuai, keterangan sudah. Selanjutnya kita rekam. Mungkin itu transaksi yang terakhir dari kelompok 6. Ya, ini transaksi terakhir dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya, agar mudah-mudahan ya presentasi dari kelompok kami ini semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.